Pemirsa, kabar perselisihan yang terjadi antara artis sinetron Anya Dwinov dengan Jen Shalimar karena masalah rebutan lelaki bernama Eri Prakasa diberitakan sudah mulai meredam. Perdamaian keduanya itu terjadi setelah pada hari Minggu lalu, sebuah tabloid hiburan mingguan terbitan ibu kota menjadi mediator dengan mempertemukan Anya, Jen, dan Eri dalam satu meja untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi Cek dan Dicek bersama saya Fani Rahmasari. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Meskipun telah menyatakan bubar, grup musik asal Bandung Java Jive masih sering tampil bareng dalam setiap pertunjukan dengan tetap memakai nama Java Jive. Penyanyi dangdut Lilis Karlina ketiban sial. Pasalnya panitia pertunjukan yang meminta Lilis untuk mengisi acara telah menipu dirinya dengan membayar menggunakan cek kosong. Perselisihan antara Anya Dwinov dengan Jen Shalimar kabarnya telah selesai setelah dipertemukan oleh mediator. Sebelum heboh kedekatannya dengan artis pendatang baru Angel Elga, sejumlah wanita cantik juga pernah diberitakan dekat dengan Rhoma Irama. Kepada Cek dan Dicek, wanita-wanita itu mau buka suara mengenai sosok sang raja dangdut. Pemirsa, ada yang menarik dari para anggota kelompok musik Java Jive. Meskipun sudah menyatakan bubar, namun kelompok musik ini masih terlihat sering tampil bersama dan masih memakai nama Java Jive dalam setiap pertunjukannya. Tentang hal ini, para anggota Java Jive memberikan alasan mereka. Pemirsa, meskipun anak-anak Java Jive telah mengumumkan pembubaran grup bandnya, tapi para anggotanya yang terdiri dari Fatur, Dani, Capung, Tony, Edwin, dan Nui ternyata masih tetap kompak tampil bareng membawa nama grup bandnya di panggung-panggung hiburan. Seperti pada hari Selasa lalu misalnya, mereka terlihat tampil di acara Impresario RCTI dengan formasi lengkap. Sebelum itu mereka juga sempat tampil di acara musik serupa di salah satu stasiun televisi swasta. Kalau melihat sejumlah aksi Java Jive pasca pembubarannya itu, ada kesan kalau anak-anak Java Jive sepertinya setengah hati untuk membubarkan grup bandnya. Pasalnya mereka ternyata masih kerap tampil bersama di acara-acara tertentu. Hal ini tentu saja akan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar Java Jive yang berdiri pada tahun 1987 itu benar-benar memang sudah bubar? Sekarang itu mungkin prioritas kesibukannya berbeda-beda, mungkin karena udah ada yang berkeluarga, saya sendiri juga ada kegiatan lain, Capung juga. Jadi susah sekali buat kita untuk menerapkan konsep berkarya seperti 10 tahun yang lalu mesti berenam, karena Java Jive ini bukan milik perorangan kata saya sih. Jadi berkaryanya itu ya utuh berenam ini gitu. Nah mungkin, eee, lebih idealnya kita memutuskan jangan dipaksain deh, mendingan kita break dulu sekalian memberikan kesempatan kepada yang lain-lain, kepada, personil masing-masing untuk melakukan hal-hal yang selama ini mungkin tidak sempat dilakukan. Jika memang Java Jive sudah bubar, lantas mengapa pula mereka masih sering tampil bersama di atas satu panggung? Kalau Java Jive sih dari dulu memang band panggung gitu ya. Jadi anggap aja kita sekarang back to basic gitu. Kembali lagi ke kehidupan kita dulu di mana benar-benar senang, nggak palsu gitu. Mengapa dalam hal ini Java Jive memilih untuk tetap manggung ketimbang masuk kembali ke dapur rekaman? Apakah terhadap hal itu ada indikasi kalau anak-anak Java Jive memang tidak ingin membubarkan diri sepenuhnya? Java Jive itu kalau rekaman tuh harus berproses gitu. Dan untuk berproses kembali dengan kondisi yang sekarang masing-masing lebih ke individual, ini agak sangat sulit sekarang ini. Tapi kalau untuk manggung kita masih lebih easy going karena benar juga kata Dani bahwa kalau di panggung tuh tempat kita bisa lepas gitu. Tapi kalau rekaman kan kita benar-benar apa ya? Nggak bisa selepas kayak manggung seenaknya gitu, mau berhenti kapan aja gitu ya. Apakah dengan demikian hal ini juga menandaskan kalau karir bermusik anak-anak Java Jive berhenti sampai di sini? Walaupun apa, nggak bareng sama Java Jive tuh tetap di musik intinya gitu. Jadi semuanya di musik. Jadi kalau dibilang kita nggak eksis di musik salah gitu. Jadi kita masih di musik. Nasib sial dialami oleh penyanyi dangdut Lilis Karlina. Pasalnya setelah mengadakan pertunjukan dalam sebuah acara di Bali pada tanggal 10 Mei lalu, panitia yang mengundangnya hanya membayarkan uang tanda jadi yang besarnya tidak sampai setengah dari total pembayaran.
Hal ini terjadi setelah Lilis menerima cek kosong sebagai sisa pembayaran dari panitia. Tentang penipuan yang dialami oleh dirinya itu, berikut kita simak penuturan Lilis Karlina. Pemirsa, penipuan yang dilakukan penyelenggara acara terhadap artis yang menjadi pengisi acaranya kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah penyanyi dangdut Lilis Karlina. Pasalnya Lilis dibayar menggunakan cek kosong oleh panitia acara. Peristiwa itu sendiri berawal ketika pada tanggal 10 Mei lalu, Lilis bersama rekannya yang juga penyanyi dangdut Uut Permatasari diminta menjadi pengisi acara bertema Gerakan Sadar Hukum di Bali. Waktu itu panitia yang mengundang Lilis mengatakan acara tersebut merupakan acara pemerintahan. Setelah membicarakan masalah harga, akhirnya panitia sepakat untuk membayar penampilan Lilis sebesar 25 juta rupiah. Untuk pembayaran pertama atau sebagai uang tanda jadi, panitia memberi Lilis sebesar 5 juta rupiah. Dan sebelum tampil di panggung, Lilis meminta manajernya untuk menyelesaikan lebih dahulu pembayaran kepada panitia. Kemudian panitia menyerahkan selembar cek sebagai tanda pelunasan pembayaran. Saat dicairkan ternyata cek tersebut kosong. Hatiku udah gak enak, biasanya kan terima cek kalau memang kita tenang, ya gak ada apa-apa gitu ya, aku gak enak deh. Terus aku ngomong-ngomong, aku gak mau terima, gak mau nyanyi kan. Gak mau nyanyi, udah deh tolong, terus si panitia setempat itu ngobrol ke kita, tolong lah Mbak Lilis, ini acara pemerintahan, oke lah kalau gitu lah, sebelum saya gak mau dibohongin gitu, sebelumnya udah gitu, enggak ini acara pemerintah kok katanya. Terus udah oke lah, pulang kan, udah pulang, mau dicairin pas waktu itu jatuh temponya itu ya, mau dicairin ternyata nggak ada dananya di situ. Menurut Lilis, yang membuat ia percaya dengan panitia acara itu karena panitia mengatasnamakan pemerintah. Malah untuk acara itu, Lilis mau menurunkan tarif manggungnya. Kalau show sendiri karena dia jauh kan pasti nggak segitu dong, karena kan buat acara pemerintah gitu. Jadi kita ya juga sama, budgetnya juga nggak mahal juga, Mbak. Tapi ternyata udah budgetnya sedikit kok ditipuin sih. Mending kalau saya mungkin kayak Uut pendatang baru gitu kan. Saya udah artis udah lama banget lah. Kok baru kali ini? Saya juga baru kali ini. Untuk menyelesaikan masalahnya, Lilis terus berusaha menghubungi panitia untuk meminta kejelasan mengenai kekurangan pembayarannya itu. Tapi ketika dihubungi, menurut Lilis, para panitia terkesan lepas tanggung jawab. Usaha terakhir ya saya coba aja untuk menelpon dari sana, si Lilis itu menelpon ke Bali ya. Kata dia udah lagi di meetingin jam 4 gitu. Jam 4 telepon lagi mungkin jam 5 selesai. Ternyata belum selesai-selesai gitu. Terus ada konfirmasi lagi setelah tanggal nanti mungkin dicairinnya dia ngasih surat pernyataan katanya. Saya juga belum lihat surat pernyataannya. Bahwa dia akan membayar kita itu tanggal 13. Saya dengan tanggal 13. Oh kok lama sekali sampai sebulan lebih gitu. Lantas apakah ia akan membawa masalahnya ini ke meja hijau bila mereka tidak menyelesaikan pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan? Ya mungkin saya akan ngerencanain begitu. Sendiri atau kolektif bersama teman-teman? Ya yang jelas saya dengan Uut dong. Sementara itu, Uut Permatasari yang dihubungi cek dan dicek belum bisa memberikan komentarnya mengenai kasus penipuan yang juga dialaminya itu karena ia sedang berada di luar kota. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, kabar perselisihan yang terjadi antara artis sinetron Anya Dwinov dengan Jane Shalimar karena masalah rebutan lelaki bernama Eri Prakasa diberitakan sudah mulai meredam. Perdamaian keduanya itu terjadi setelah pada hari Minggu lalu, sebuah tabloid hiburan mingguan terbitan ibu kota menjadi mediator dengan mempertemukan Anya, Jane, dan Eri dalam satu meja untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Sebenarnya dibilang keributan sih enggak, cuman kesalahpahaman di antara kita bertiga sudah clear, kita sudah bertemu bertiga ya, aku, Mas Eri, dan Jane kita udah ketemu bersama. Dan saat itu kita juga ada mediator di antara kita yang sangat netral. Dan disitu kita udah mengclearkan, kita saling terbuka satu sama lain. Aku menceritakan apapun yang mengganjal dari diri aku, Mas Eri pun demikian, begitupun juga Jane. Dan kita udah sepakat menemukan jalan tengah untuk ya udah berarti inilah. Jadi semua benang kusut yang terjadi selama beberapa hari belakangan ini sudah diluruskan kembali. Gitu. Aku menekankan di sini bahwa tidak ada masalah apa-apa, memang tidak pernah ada apa-apa dan aku pun memang sikapnya biasa-biasa aja.
Selama ini Anya dan Jane diketahui saling bersahabat, dan tentunya mereka sudah sama-sama mengetahui karakter masing-masing. Lalu kenapa untuk menyelesaikan masalah tersebut, keduanya sampai harus memakai mediator? Kenapa ada mediator, kenapa ada orang di tengah yang menetralkan, itu sebenarnya lebih bersifat untuk mengklarifikasi sebenarnya. Sebenarnya hanya itu, karena bukannya gimana ya, aku tuh sibuk gitu loh. Aku tuh banyak hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus aku selesaikan, tapi karena ini jadi ketunda semua. Jadi aku bingung kan nih.